Reproduction Number Coronavirus Disease 19 atau RO COVID-19 adalah indeks penyebaran COVID-19 di suatu daerah. RO di bawah 1 menjadi salah satu syarat penerapan new normal. Sedangkan RO COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta sudah menunjukkan di bawah 1, berdasarkan penghitungan 2 pekan terakhir. Meski Bumi Mataram ini sudah memenuhi syarat new normal, namun Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono X tidak mau gegabah. Karena RO bukan satu-satunya indikasi dan persiapan menuju new normal harus benar-benar matang. Saya tidak mau tergesa-gesa, ya kan? Sampai kita lihat nanti dengan dibukanya pariwisata dan sebagainya itu kecenderungan positif itu besar atau kecil. Dengan pasar yang coba kita tata, biarpun kita juga tidak mudah untuk menata itu, tapi kecenderungannya besar atau kecil. Tapi kalau besar ataupun kecil pun tetap dalam keadaan darurat, memudahkan saya untuk mengobati yang positif. Nek darurat tak cabut, ono sing positif, arep ngobati nganggo PCR, arep swab, aku kudu lelang, lah kan susah. Lelangi 45 dino. Gitu loh. Grafik tingkat kesembuhan COVID-19 pun terus meningkat. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY, angka kesembuhan di wilayah ini telah mencapai 73% lebih. Hingga tanggal 4 Juli 2020, total kumulatif kasus positif COVID-19 di DIY tercatat di angka 324 pasien. Sementara untuk pasien yang dinyatakan sembuh, terus bertambah dan kini mencapai jumlah 271 pasien. Sedangkan jumlah pasien positif COVID-19 yang dinyatakan meninggal dunia berjumlah 8 orang. Sementara itu, pemerintah Kota Yogyakarta segera menyiapkan peraturan daerah normal baru. Aturan ini dibuat sebagai payung hukum dalam menindak tegas pelanggar protokol kesehatan COVID-19 di tempat publik. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi menegaskan ketegasan Pemkot Yogyakarta diperlukan karena Malioboro sudah mulai menggeliat, ditandai dengan pedagang dan pengunjung yang sudah mulai kembali beraktivitas. Jika protokol pencegahan COVID-19 tidak ditegakkan, Malioboro dikhawatirkan justru menjadi tempat yang tidak aman. Saat ini Kota Yogyakarta belum menerapkan protokol baru, sebab Pemkot Yogyakarta masih menyusun perda dan segera melakukan uji coba secara bertahap. Prosedur lain yang akan diuji coba di Malioboro adalah penggunaan barcode untuk pendataan pengunjung, sehingga akan memudahkan proses penelusuran jika muncul penularan COVID-19. Kami membuat kawasan Malioboro itu dari dari Garuda sampai alun-alun utara itu kita sebut kawasan Malioboro termasuk Taman Tuntas. Ini kita jadikan satu kawasan untuk membuat percontohan bagi teman-teman yang di destinasi wisata di Kota Yogyakarta untuk juga membuat seperti ini. Makanya kami ingin ini menjadi lebih baik lagi di dalam upaya kita membuat new normal atau protokol baru ini bisa ditiru oleh teman-teman yang di destinasi wisata yang lain di Kota Yogyakarta. Menyambut sistem new normal, Bupati Sleman beserta jajaran melakukan monitoring kesiapan hotel dalam menyediakan fasilitas pencegahan COVID-19 sesuai dengan protokol pemerintah. Di antaranya alat cek kesehatan, cuci tangan, masker, fasilitas ruang tunggu, dan kesiapan lainnya. Dalam kesempatan ini, Sri Purnomo berpesan agar pengelola hotel dan restoran tetap memperhatikan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 demi mempercepat pembenahan ekonomi di sektor pariwisata. Kalau dari luar kan mereka menunjukkan surat itu dulu. Mereka kan ketika sudah naik transportasi umum, naik pesawat, naik kereta kan mereka sebelum sampai sini kan sudah punya dokumennya. Sudah punya dokumennya, nanti sekaligus juga sampai ke hotel itu mereka di resepsioner nanti akan ditunjukkan, kemudian mungkin di copy untuk sebagai sini file ada di sini. Ketika terjadi apa-apa mereka bisa ditelusur dengan mudah.
Pemkab Sleman nantinya juga akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan penerapan new normal ini berjalan dengan baik. Geliat euforia menyambut kenormalan baru atau new normal pun juga dirasakan sektor pariwisata yang sempat terpuruk karena pandemi. Objek wisata geoheritage andalan Kabupaten Sleman, Tebing Breksi, bersiap untuk dibuka kembali dengan membatasi jumlah kunjungan serta penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pengelola objek wisata Tebing Breksi terus berbenah menyambut new normal pariwisata. Marketing Tebing Breksi, Ciprianus Tugianto mengatakan, pihaknya mulai melakukan perencanaan terkait jumlah wisatawan yang boleh berkunjung, termasuk durasi kunjungan wisatawan di kawasan geoheritage ini. Pihaknya juga telah menyiapkan sarana keamanan wisatawan, termasuk memperbanyak jumlah wastafel di lokasi-lokasi strategis. Selain itu, pengelola objek wisata Tebing Breksi juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk transit penanganan selanjutnya bagi pengunjung yang memiliki suhu tubuh tinggi. Yang ketika tes ditemukan 37,5 ke atas, kami menyediakan tempat isolasi atau tempat tertentu untuk menunggu proses sebetulnya. Karena real kalau di lapangan sebetulnya kadangkala naik motor dan lain sebagainya tentu kadang mempengaruhi suhu, sehingga kita berikan kesempatan untuk 2 kali tes, tidak beli tiket dulu, menuju ke tempat istilahnya dipisahkan, nanti pembelian tiket bisa di sana gitu. Demi mengawasi penerapan protokol kesehatan di objek wisata pada masa new normal, Pemkab Sleman akan menerjunkan intelijen atau tim pemantau yang tidak terlihat. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi para wisatawan. Impor virus atau tidak kan begitu. Tujuannya kita adalah untuk yang hijau tetap kita hijau, tapi kegiatannya bisa berjalan dengan bagus. Kemudian orang yang datang ke tempat-tempat itu ada kepastian, mereka keamanannya sangat diperhatikan. Meski wacana new normal di DIY masih dalam tahap pengkajian, namun kebijakan new normal di sejumlah daerah mendapat respon beragam dari masyarakat DIY. Kalau saya tanggapannya positif sekali ya. Segera dibuka dengan konsep new normal life ya. Karena saat ini anak-anak sudah capek sekali, sudah bosan di rumah. Jadi yang penting kita ngikuti protokol kesehatan aja, seperti itu. Kurang setuju sih, soalnya kan pandemi ini juga belum tertentu ya, maksudnya belum berakhirnya kapan ya. Toh juga masih banyak yang sakit, masih banyak yang harus jaga banget untuk kondisinya. Jadi kayaknya kurang setuju deh. Persiapan menyambut pun dilakukan serius sebagian pengelola transportasi massal di DIY. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Eko Budianto mengatakan, penerapan new normal mengacu pada keputusan Kementerian Kesehatan tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha dalam situasi pandemi. Pedoman tersebut diaplikasikan ketika kereta api jarak jauh reguler kembali beroperasi. Terus kemudian kami berharap kepada masyarakat taati apa yang sudah menjadi protokol dalam menggunakan transportasi kereta api, misalnya harus menggunakan lengan panjang. Terus kami juga memberi visil ya, di samping juga harus penumpang itu mengenakan masker. Ini salah satu contohnya. Terobosan dan inovasi pun dilakukan sejumlah instansi pelayanan umum masyarakat. Satuan Lalu Lintas Polres Sleman pun melakukan inovasi. Inovasi baru pada layanan SIM di Satpas Polres Sleman bernama Info Antrian. Dengan inovasi ini, pemohon SIM tidak perlu berkerumun atau tetap menjaga physical distancing dalam menunggu antrian menuju loket selanjutnya. Hal ini karena masyarakat dapat memantau antrian pemohon SIM secara real time dan akan mendapat pemberitahuan melalui WhatsApp pada ponsel Android yang dimiliki. Masyarakat bisa mengakses web tersebut, memasukkan nomor antrian, nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Selanjutnya layanan yang dipilih baru atau perpanjang, kemudian masyarakat atau pemohon SIM bisa memilih ruang tunggu yang nyaman. Bisa di luar Satpas, bisa di seputaran Polres, ataupun mungkin yang menggunakan mobil bisa menunggu di dalam mobil tanpa harus takut untuk tidak memonitor antriannya atau dilewati antriannya. Karena secara langsung nanti ketika memang antrian tersebut sudah sampai pada nomor antrian masyarakat itu, secara otomatis
sistem akan memberikan atau ada notifikasi melalui WhatsApp. Penerapan new normal di tengah masih tingginya kasus positif COVID di Indonesia harus benar-benar disikapi dengan bijaksana. Hal ini sangat penting karena di beberapa daerah sudah terlihat euforia warga masyarakat yang sangat jauh dari protokol kesehatan. Alih-alih mengembalikan ekonomi yang terpuruk, new normal bisa saja menjadi bumerang karena membumbungnya jumlah kasus positif. Mengingat saat ini Indonesia masih dalam fase gelombang pertama yang masih juga belum menunjukkan situasi yang menggembirakan. Kita juga perlu mengantisipasi adanya gelombang kedua, sebagaimana dialami negara-negara lain. Pemulihan ekonomi dengan penerapan new normal hendaknya jangan mengorbankan nyawa manusia.